Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 5A. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas LK 1.2 yaitu menganalisis kasus. Sebelum lanjut kelompok kami menganalisis kasus, izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri. Yang pertama yaitu saya sendiri, Felix Tripambudi dengan NIM V0722021. Saya Melia Indah Gustina dengan NIM V0722005. Saya Indah Puspitasari dengan NIM V0722015. Saya Indriani Catulandari dengan NIM V0722029. Saya Nadia Zenovianti dengan NIM V0722041. Saya Wahyu Kusuma Fatimah, NIM V072075. Oke, pada kesempatan kali ini kelompok kami membahas LK 1.2 menganalisis kasus yang mengambil permasalahan dari putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengenai penundaan pemilu. Untuk penjelasan lebih lanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, untuk isu terpilih yang pertama, yaitu putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tunda pemilu. Adapun deskripsi mengenai kasus tersebut adalah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memerintahkan KPU menghentikan tahapan pemilu terhitung sejak putusan dibacakan pada hari Kamis 2 Maret 2023 selama 2 tahun 4 bulan dan 7 hari. Putusan tersebut mengabulkan gugatan perdata yang dilayangkan Partai Prima yang merasa dirugikan oleh KPU karena dinyatakan tidak memenuhi syarat verifikasi administrasi partai politik calon peserta pemilu 2024. Jenis dokumen yang sebelumnya dinyatakan tidak memenuhi syarat ternyata juga dinyatakan memenuhi syarat oleh KPU dan hanya ditemukan sebagian kecil permasalahan. Oleh karena itu, Partai Prima mengalami kerugian material yang mempengaruhi anggotanya di seluruh Indonesia. Akan tetapi, putusan penundaan pemilu tersebut dinilai sebagai pelanggaran terhadap konstitusi. Hal tersebut merujuk pada Undang-Undang Dasar 1945. Pemilihan umum wajib dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Karena itu, Undang-Undang Pemilu tidak diberi ruang sama sekali untuk menunda pemilu secara nasional. Adapun sumber dari tersebut berasal dari nationalkompas.com serta newsdetik.com. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu pertanyaan analisis. Yang pertama yaitu bagaimana pandangan beberapa ahli hukum terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menunda tahapan pemilu 2024. Bagaimana? Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah menilai putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengabulkan gugatan Partai Prima dan menghukum Komisi Pemilihan Umum untuk menunda pemilu adalah cacat hukum dan bertentangan dengan UUD NRI 1945. Dia berpendapat gugatan Partai Prima seharusnya diselesaikan dengan UU Pemilu, bukan hukum perdata berupa perbuatan melawan hukum. Putusan Pengadilan Negeri yang meminta KPU menunda pemilu secara jelas bertentangan dengan UUD NRI 1945 yang secara jelas menyebutkan pemilu dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Padahal hakim dalam memutus perkara juga harus berpedoman kepada UUD NRI 1945 sebagai hukum dasar tertinggi. Tandas Ahmad Basarah menyikapi putusan PN Jakpus itu terhadap KPU. Ahmad Basarah menjelaskan sengketa pemilu pada dasarnya adalah permasalahan yang tunduk pada lex spesialis atau hukum yang bersifat khusus tentang hukum pemilu. Dalam hal ini, UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Partai Prima yang merasa dirugikan oleh verifikasi administrasi KPU hingga tidak lolos ke tahap verifikasi faktual seharusnya merupakan sengketa proses pemilu yang harus diproses lewat upaya hukum ke PT UN, tegas Ketua Fraksi PDI Perjuangan itu. Karena ada upaya banding oleh KPU, maka putusan PM Jakpus itu belum berkekuatan hukum tetap. Artinya tahapan pemilu 2024 tetap berjalan sebagaimana mestinya, tandas Ahmad Basarah. Untuk itu, Ketua DPP PDI Perjuangan ini
juga menegaskan dukungannya kepada KPU untuk melakukan upaya hukum banding atas putusan PN Jakpus itu dan tetap konsisten melakukan tahapan pemilu yang sudah disepakati bersama pemerintah dan DPR. Upaya ini dinilai Ahmad Basarah sebagai langkah yang tepat dan beralasan menurut hukum. Pakar hukum tata negara Brifitri Susanti mengatakan majelis hakim keliru menetapkan putusan penundaan pemilu 2024. Bahkan ia menilai putusan tersebut merupakan bentuk pelanggaran terhadap konstitusi. Fitri mengatakan merujuk pada Undang-Undang Dasar 1945, pemilihan umum wajib dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Karena itu UU Pemilu tidak diberi ruang sama sekali untuk menunda pemilu secara nasional. Memang ada di pasal 400 menyebut pemilu di daerah, sekali lagi di daerah bukan nasional. Istilahnya pemilu susulan, kata Bivitri. Selain itu, Bivitri juga mengatakan pasal tersebut juga membatasi alasan penundaan pemilu di daerah dengan kejadian luar biasa. Misalnya kata dia ada bencana alam atau keadaan darurat lain yang mengharuskan pelaksanaan pemilu di daerah harus ditunda. Misalnya ada gempa bumi seperti di Cianjur kemarin, menunda pemilu selama beberapa bulan itu boleh, tapi tidak secara nasional, kata dia. Bivitri juga mengatakan negeri tidak bisa menetapkan penundaan pemilu sebab menurut dia hal tersebut bukan ranah pengadilan negeri untuk menetapkan penundaan pemilu. Tidak melalui putusan pengadilan, tapi melalui putusan KPU atau pengajar setelah tinggi hukum. Pengadilan negeri atau sebelumnya mengabulkan gugatan partai KPU karena merasa dirugikan karena tidak lolos hasil administrasi pemilu. Menghukum tergugat atau KPU untuk tidak melaksanakan sisa tahapan pemilu 2024 sejak putusan ini diucapkan dan melaksanakan tahapan pemilihan umum dari awal selama lebih kurang 2 tahun 4 bulan 7 hari seperti dikutip dari salinan putusan Kamis 2 Maret 2023. Sementara itu, KPU akan menempuh upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut. Komisioner KPU Idam Holik mengatakan dengan tegas pihaknya menolak putusan PN Jakarta Pusat. KPU RI akan banding atas putusan PN tersebut. KPU tegas menolak putusan PN tersebut dan ajukan banding, kata Idam. Selanjutnya untuk pertanyaan nomor 2, mengapa keadaan tersebut termasuk ketidakadilan dan mengapa tergugat selaku orang yang bertanggung jawab harus dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian material dan imaterial? Izin menjawab, hal tersebut tidak termasuk ketidakadilan karena KPU dinilai bersikap tidak adil atau bersikap tidak sama terhadap Partai Prima, di mana Partai Prima dinilai tidak memenuhi syarat verifikasi administrasi. Partai politik calon peserta pemilu 2024 akan tetapi setelah ditinjau ulang, ternyata Partai Prima dinilai telah memenuhi persyaratan verifikasi administratif partai politik peserta pemilu 2024. Tergugat sebagai orang yang bertanggung jawab dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian material dan imaterial karena yang pertama tanggung jawab hukum. Hukum menetapkan bahwa seseorang harus bertanggung jawab atas tindakan mereka yang melanggar hukum. Jika tergugat terbukti melakukan tindakan melanggar hukum, mereka harus bertanggung jawab atas konsekuensinya. Yang kedua, ganti rugi kepada korban. Ganti rugi merupakan prinsip hukum yang bertujuan untuk mengembalikan pihak yang dirugikan atau keadaan ke posisi yang sebaik-baiknya sebelum terjadi kejadian yang merugikan. Hal ini dapat memberikan kompensasi pada korban atas kerugian material. Yang ketiga, mencegah terjadinya hal serupa dan mendorong keadilan. Pertanggungjawaban terhadap tergugat membantu mencegah tindakan serupa di masa depan dengan memberikan sinyal bahwa ketidakadilan seperti itu tidak akan ditoleransi.
Selain itu, dinilai pertanggungjawaban atas kerugian juga mencerminkan upaya untuk mencapai keadilan bagi peserta politik akibat tindakan tersebut. Selanjutnya yaitu analisis kasus penganiayaan David oleh Mario Dandi. Distribusinya, kasus penganiayaan anak pejabat pajak Kementerian Keuangan Kemenku Mario Dandi kepada anak petinggi BP Ansor David masih dalam tahap pemeriksaan. Lewat pengacaranya, Dandi mengaku melakukan penganiayaan terhadap David karena tersulut amarah oleh hal yang disampaikan AG atau pacar dari Mario Dandi yang juga mantan kekasih David. Ini bermula setelah Mario Dandi mendengar cerita AG tentang perbuatan tak menyenangkan David. Ia langsung menghubungi Saint Lucas untuk meminta saran. Saint pun menyarankan ke temannya untuk memberi David pelajaran. Mario Dandi juga sengaja menyebarkan video penganiayaan ke sejumlah pihak diduga sebagai ajang kebanggaan untuk dirinya sendiri. Dalam kasus penganiayaan terhadap David, polisi telah menetapkan 2 tersangka, yakni Mario Dandi Satrio dan temannya Saint Lucas Rotua usia 19 tahun. Mario Dandi dan Saint telah ditahan polisi. Selain itu, penyidik sebelumnya telah menetapkan AG sebagai anak yang berkonflik dengan hukum atau pelaku anak. Dari hasil gelar perkara Rabu, tanggal 8 bulan Maret malam, penyidik memutuskan menahan AG. Penahanan terhadap AG dilakukan dengan mengacu pada Undang-Undang Sistem Peradilan Anak. Sumber yang sudah terkait. Selanjutnya, pertanyaannya. Baik, pertanyaan pertama terkait isu tersebut adalah, apa yang menjadi kronologi penganiayaan David menurut versi kakak AG? Dan apa alasan penahanan terhadap AG? Izin menjawab, melalui kakak AG yang bernama Yuan Ivana, diceritakan kronologi kejadian kasus penganiayaan terhadap David yang dilakukan Mario Dandi dari versi mereka. Kronologi tersebut dibeberkan ke kakak AG melalui video di kanal YouTube Najwa Shihab. Berdasarkan keterangan yang diucapkan oleh Ivana Yuan, AG tidak berniat melakukan tindakan penganiayaan terhadap David, melainkan hanya mengajak bertemu untuk mengembalikan kartu pelajarnya. Yuan juga mengatakan bahwa sang adik sebenarnya sangat shock hingga terdiam mematung saat disuruh oleh teman Dani. Saint Lucas melanjutkan untuk merekam penganiayaan terhadap David. Kakak AG juga mengklarifikasi soal adiknya yang dianggap tertawa saat Mario Dandi melakukan penganiayaan terhadap David seperti dalam video tersebut. Pada fakta menurut aslinya, AG tidak tertawa dan malahan takut hingga memalingkan pandangannya. Begitu pula dengan isu AG yang disebut melakukan selfie saat kejadian penganiayaan tersebut terjadi. Disebutkannya, malahan AG berusaha menopang kepala Dandi di pangkuannya. Polda Metro Jaya menjelaskan sejumlah alasan menahan AG. AG ditahan di ruang khusus anak Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial selama 7 hari sejak Rabu malam. Direktur Disertkriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol Hengki Haryadi mengatakan pertimbangan penahanan AG terdiri dari pertimbangan objektif dan subjektif. Objektif dalam artian ancaman hukumannya di atas 5 tahun, sedangkan alasan subjektif penyidik melakukan penahanan adalah untuk menghindari pelaku melarikan diri, menghilangkan barang bukti, dan mengulangi perbuatannya. Untuk kasus AG yang berstatus anak berkonflik dengan hukum, Hengki memiliki pertimbangan khusus lain. Jadi, ada pertimbangan khusus juga terhadap AG sebagai anak yang berkonflik dengan hukum. Dia butuh pendampingan dan sebagainya. Kebetulan orang tuanya yang bersangkutan sedang sakit, kata Hengki. Sebelumnya, Polda Metro Jaya menahan AG dalam kasus penganiayaan terhadap di Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Sebelum ditangkap dan ditahan, AG menjalani pemeriksaan sejak pukul 11. Dari hasil pemeriksaan kami, kurang lebih dari 6 jam, malam ini kami putuskan untuk melakukan penangkapan dan penahanan, ujarnya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Lalu untuk pertanyaan kedua, yaitu Mario Dandi dikenakan pasal Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Pidana Kekerasan Seksual. Sedangkan AG menjadi korban karena masih tergolong anak-anak dan Mario Dandi ditetapkan sebagai tersangka, tapi AG tidak. Padahal mereka sama-sama menjadi pelaku ini. Baik, izin menjawab. Per bulan April 2023,
dari CNN News, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi menjelaskan bahwa pihaknya tidak serta-merta melakukan penahanan terhadap AG meskipun telah meningkatkan status AG menjadi anak yang berkonflik dengan hukum. Hengki Direktur Reserse Kriminal Umum kemudian menuturkan tindakan tersebut sesuai dengan peraturan yang termasuk dalam Undang-Undang Peradilan Anak. Sementara itu, dalam keterangannya, ahli pidana anak Kementerian PPPA Ahmad Sofyan mengamini apabila dalam aturannya anak-anak yang berhadapan dengan hukum memang lebih baik tidak dilakukan penahanan. Ia menyebut terdapat sejumlah alasan mengapa AG tidak ditindak untuk melakukan penahanan. Yang pertama, AG akan ditahan jika mengalami 3 alasan objektif. Yang pertama, melarikan diri. Yang kedua, melakukan tindak pidana lagi. Dan yang terakhir, merusak barang bukti. Selain itu, ia juga mengatakan anak-anak yang statusnya berkonflik dengan hukum mempunyai hak-hak yang perlu dipenuhi sesuai dengan UU Perlindungan Anak. Kemudian, kekhususan, anak punya hak pendidikan untuk difasilitasi oleh negara, perlindungan dari hak dia, itu yang dijelaskan oleh PPPA Ahmad Sofyan. Kecuali alasan yang dilakukan jadi UU Perlindungan Anak secara yuridis menghindari penahanan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum beda dengan dewasa. Mungkin cukup sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan untuk menjawab pertanyaan nomor 2 tadi. Mungkin cukup sekian penjelasan sedikit LK 1.2 analisis kasus mengenai yang pertama pengunduran jadwal pemilu di Pengadilan Negeri Jakarta, dan yang kedua menjawab pertanyaan mengenai kasus Mario Dandi. Semoga apa yang disampaikan oleh kelompok kami dapat memberikan sedikit manfaat untuk kita semua. Saya Felix Tripambudi mewakili kelompok 5A, izin pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.